Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Surat Al-Baqarah ayat 135 ya. 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله من أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadaratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan lahir batin oleh Allah, terutama diberikan luang waktu untuk bisa melaksanakan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, menerima segala peramalan kita, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, dan Allah ridha dengan kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan, dan mudah-mudahan kita barataan husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda alam sayyidul wujud, sayyidul mustafa wal murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya yang mudah hari kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Surat Al-Baqarah 135. Dalam ayat terakhir kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka, ya, bahwa mereka itu mengatakan bahwa Nabiullah Ishaq, Nabi Ibrahim dalam wasiat terakhirnya itu kata mereka, ya, yaitu mewasiatkan agama Yahudi. Padahal kedua nabi ini tidak pernah dalam wasiatnya itu mengatakan mereka Yahudi. Makanya ditantang oleh Allah. Am kuntum syuhada? Apakah kalian menyaksikan gitu? Idza hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yaqub itu meninggal? Tidak kan? Itu artinya mereka berkata seperti itu bohong. Kebohongan yang dilontarkan oleh mereka. Makanya wa kaifa tansabuna ilaihi ma la yaliqu bihi. Bagaimana kata Allah engkau berani menyandarkan sesuatu yang tidak layak bagi nabi itu? Berarti ini kebohongan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang pokok-pokok dasar agamanya Allah yang dibawa oleh para nabi itu sebetulnya sama pokoknya, ya. Fondasi dasarnya itu sebetulnya sama, walaupun pada dasarnya syariat itunya berbeda, cara pelaksanaannya aja yang beda, tapi pokoknya sama saja. Dari mulai dulu Nabi Allah Adam sampai Nabi kita sama saja sebetulnya. Ayat ini berkenaan diturunkan dengan perkataan dua golongan, ya, Nasara dengan Yahudi, yang mana pada waktu itu mereka mengatakan bahwa jika kalian menjadi Yahudi atau Nasara maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Berarti kalau keluar daripada itu berarti tersesat. Itu anggapan mereka. Nah, anggapan itu dituangkan dan diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu, dan mereka berkata, kunu, jadilah kalian hudan Yahudi, aw nasara atau Nasara, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Qul, katakan, bal, tidak, millata Ibrahim, balik tak aku mengikuti millahnya Nabi Ibrahim Hanifah yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan Nabi Ibrahim itu menjadi golongan yang musyrik. Qulu, dan katakanlah, amanna, iman kami, billahi, kepada Allah, wa ma unzila, dan iman kepada apa yang diturunkan ilaina, kepada kami,
wa ma unzila, dan dengan apa yang diturunkan ila Ibrahim terhadap Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, wal asbat, dan juga anak cucunya, wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wa ma utiyan nabiyun, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi mir rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin, la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadin, antara satu minhum, dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami bagi Allah muslimuna, berserah diri. Wa in amanu, dan jika kalian beriman, bimisli ma amantum, misli bimakna zaidah, artinya hanya tambahan saja. Wa in amanu, jika kalian beriman, ma amantum, pada apa yang diimani oleh kalian, bihi, dengan itu, faqad ihtadaw, maka sungguh kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, wa innama hum, dan pastinya mereka itu fi syiqaq, dalam permusuhan. Wa sayakfikahumullah, maka Allah akan memelihara permusuhan mereka. Wa huwa, dan Allah as-sami'u, yang mendengar, al-alim, yang maha melihat. Sibghatullah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallah, ay la ahadun, tidak ada yang lebih baik, ahsanu minallahi sibghah, daripada celupan Allah. Wa nahnu, dan kami semua, lahu, bagi Allah, abidun, menyembah Dia. Segitu dulu. Sebagaimana tadi yang diungkapkan, ya, bahwa mereka ini menganggap bahwa kalau Yahudi dengan Nasoro akan mendapatkan petunjuk, sementara kalau keluar dari keduanya berarti itu sesat. Ini dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa qalu, mereka berkata, kunu, jadilah kalian. Ini tentunya ya pada waktu itu ngomong ke sahabat, gitu. Hudan au Nasoro, jadilah kalian itu Yahudi atau Nasoro. Tapi au-nya di sini bimana tafsil ini, ya, bukan bimana jamak. Artinya bimana kumpul Yahudi dengan Nasoro, tapi bimana tafsil. Karena yang dikatakan oleh kuno Yahudi itu, yang dimaksudkan itu Yahudi Madinah pada waktu itu. Sedangkan au Nasoro, ini Nasoronya ya Nasoro Najron. Keduanya ini pernah mengatakan bahwa kunu hudan tahtadu, kata mereka, jadilah kalian itu Yahudi, kalian akan mendapat petunjuk. Karena la yadkhulul jannah illa man kana hudan, tidak ada seorang pun yang bakal masuk surga kecuali Yahudi. Itu anggapan mereka. Tidak kalah juga dengan Nasoro Najron. Nasoro Najron pun juga demikian, kata mereka, kunu Nasoro tahtadu, kalian jadilah Nasoro. Karena kalau jadi Nasoro, la yadkhulul jannata illa man kana Nasoro, tidak ada seorang pun yang bakal masuk surga kecuali Nasoro. Dua-duanya mengklaim masuk surga. Jadi kita bertahan ke mana? Dua-duanya mengklaim nih. Nah, jika seperti itu, qul, katakan ya Muhammad, lahum, kepada mereka, bal, tidak, idrop intiqal, nattabi'u millata Ibrahim hanifa, katakan kepada mereka, aku ini tidak akan mengikuti gitu. Bahkan bal millata Ibrahim hanifa, aku ini akan tetap mengikuti millahnya, agamanya, syariatnya Nabi Ibrahim, hanifa, yang lurus. Jadi hal daripada Ibrahim tadi. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia itu golongan dari musyrik. Maksudnya Nabi Ibrahim tidak pernah jadi golongan yang musyrik. Berarti wa ma kana minal musyrikin ini ta'rid, artinya perlawanan dengan apa yang diomongin oleh mereka. Katakan ya Muhammad, jika mereka mengatakan begitu, aku tidak akan mengikuti.
Bahkan kan sudah ditantang waktu di ayat yang lalu. Kalau kalian itu menyebutkan kalian itu bahwa surga itu adalah milik kalian, kan ditantang oleh Allah. Kalau begitu harapkanlah mati kan? Berharaplah mati. Karena hanya itu satu-satunya gerbang yang akan masuk ke situ. Mati dulu gitu. Tapi kan mereka nggak mau, pengen 1000 tahun hidupnya. Lantaran tahu kalau sudah mati pasti disiksanya gitu. Udah tahu dia. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan golongan dari musyrik. Mereka mengatakan seperti itu kan berdasarkan mereka keyakinan bahwa Yahudi ini anak emas gitu ibaratnya. Seolah-olah mereka ini anak emas. Berarti tidak begitu. Katakan ya Muhammad, kami tidak akan ngikutin agama mereka. Kami tetap akan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Bahkan qulu amanna billah. Ini berarti khitabnya kepada para sahabatnya, orang mukmin. Katakan kepada orang yang mukmin itu, walaupun ini qulu itu khitab kepada Yahudi juga sah-sah saja, atau kepada Nasara. Katakanlah amanna billah, kami iman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami iman dengan apa yang diturunkan ilaina kepada kami, maksudnya Al-Quran. Kami iman kepada Allah tetap, dan iman kepada Al-Quran. Bahkan wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Aku ini beriman kepada Nabi Ibrahim dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ismail dan juga Nabi Ismail, wa Ishaq dan juga Nabi Ishaq, wa Yaqub dan juga Nabi Yaqub wal asbat, dan juga anak cucunya. Wa ma utiya Musa, dan dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyun, dan apa yang diturunkan kepada para nabi mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Katakan seperti itu kata Allah. Kalau mereka mengatakan bahwa jadilah kau Yahudi, nah kalau jadi Yahudi enak, jadilah Nasoro. Kalau jadi Nasoro nyaman, mobil dikasih, rumah dikasih tahu, maksudnya dikasih tahu aja. Itu gaji dikasih tahu sebulan 30 hari, ya. Pokoknya nyaman bang, itu kan intinya. Kalau misalkan mereka merayu-mayu seperti itu, katakan amanna billah, kami iman kepada Allah. Kada usah melenceng-melenceng lagi. Dan itu memang ya, berarti kan perkataan-perkataan ngajak-ngajak kepada Yahudi Nasoro itu memang dilakukan dari sejak dulu. Makanya ada peribahasa sasi-sasi gitulah. Yahudisasi gitu, Kristenisasi gitu, Budisasi gitu. Tapi kalau di Islam kan nggak ada Islamisasi, nggak ada. Karena Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama kan. Tapi kalau mereka selalu ngaji. Dari perkataan seperti ini kan tuh, kunu hudan au nasoro, itu kan pengajakan itu. Kalimat ngajak-ngajak seperti itu bukan hanya dilakukan orang-orang sekarang, dari dulu-dulu juga begitu, ngajak-ngajak ke agama mereka. Dan itu tidak sedikit kan, banyak negara yang berbalik arah gara-gara ajakan mereka itu. Seperti kita tahu di Burma itu kan, Myanmar itu kan Muslim, tapi sekarang berbalik. India juga sama, dulu banyak Muslim, sekarang lain sudah. Justru kebalik kalau sekarang ini, yang dulunya tidak Muslim sekarang jadi banyak Muslim. Seperti di Eropa kan, sekarang sudah banyak yang Muslim.
Nah, yang perlu dijaga itu di kita. Di kita sudah muslim banyakan. Jadi kalau misalkan kita ini banyak muslim, ya tentu harus perkuat akidah. Jangan sampai kayak buih. Baru aja dilarang speaker, sudah ciut. Ini kan satu tantangan sebetulnya. Bukan dianya yang ngomong, itu di belakangnya itu yang ngomong. Bukan harus memakai corongnya dia. Itu ujung-ujungnya memadamkan syariat maksudnya itu, supaya tidak banyak berkoar. Ini keluar kalau pengajian ada keluar nih. Speakernya keluar. Ada juga. Jangan dikecili. Bila perlu 200 volt up. Jangan 100 tanggung. Speaker 5 tambahin lagi 5 jadi 10. Iya. Itu ujung-ujungnya memadamkan hukum syariat seperti itu. Jadi kalau kita ini sudah dipatri dengan keimanan, ya katakan bahwa kami ini beriman kepada Allah, jangan mencela-mencela gitu. Jangan gara-gara supermi iman ditukar. Dulu kan pernah tuh terjadi. Waktu musim pacaklik dulu hampir setahun itu. Tahun berapa itu? Saya ngalamin juga tuh. Masih sudah ingat tuh. Sampai ngadain istisqa tuh berapa kali di pinggir sungai itu. Sungai yang besar itu di tempat kampung saya tuh sampai kering tuh sungai itu. Aduh, nggak ada air sama sekali. Makan tuh beras tuh susah, gandum yang dimakan. Bukan gandum, gadung. Oh, gadung dah. Yang di pinggir sungai yang bulat-bulat kayak ubi itu. Itu kalau dimakan langsung beracun memang, tapi direndam dulu. Direndam dulu itu 2 hari 3 hari baru bisa dimakan. Tuh sampai gitu makan tuh. Nah waktu itu banyak di kampung-kampung itu mereka manfaatkan. Bagikan beras dengan supermi, berikut dengan minyak. Tapi syaratnya tukar iman. Ada yang satu kampung kena, satu kampung. Masjidnya, musolanya ditutup lantaran kampungnya berbalik arah. Aduh, ngeri-ngeri sudah. Iman itu sangat-sangat berharga dibandingkan supermi, Bang. Supermi paling 2 hari 3 hari habis. Kalau iman, kalau sudah copot susah lagi. Gitu. Jadi katakanlah kami yang beriman. Kalau sudah satu kali beriman, ya wis sudah. Sampai akhir hayat tidak, katakan aja kami beriman. Bahkan bukan hanya itu, kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan apa yang diturunkannya, yaitu Al-Quran. Bahkan wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Katakan juga kami ini beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya apa itu? Suhuf. Suhuf yang 10 itu kan, suhufi Ibrahim wa Musa kan. Beriman kepada suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat. Di sini timbul pertanyaan. Emang Nabi Ismail itu diturunkan kitab gitu? Wa ma unzila Ibrahim wa Ismail kan gitu bahasanya. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Emang Nabi Ismail diturunkan gitu? Kan tidak. Tapi kenapa disebutkan wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub? Sementara dalam pelaksanaannya Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub kan tidak diturunkan. Ternyata ini Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dengan Nabi-Nabi asbat setelahnya itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana wahyu itu adalah suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang tidak diturunkan Quran, tidak diturunkan kitab. Tapi yang diturunkan wahyu kepada mereka itu adalah suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana tidak ada dirubah sedikit. Tidak dirubah sedikit. Jadi diwahyukan lagi kepada mereka itu.
Makanya wa ma unzila Ismail wa Ishaq wa Yaqub itu bukan berarti mereka dikasih kitab lagi, karena kitabnya itu khusus Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika yang diturunkan kepada mereka, wahyunya sama dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tidak punya kitab kalau Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi Ishaq wa Yaqub itu tidak punya kitab. Bahkan wal asbat itu adalah auladuhu, anak-anaknya dari Nabi Yakub alaihissalam kan. Wahum asbatu bin nisbati li Ishaq wa Ibrahim. Anak-anak Nabi Yakub ini adalah cucu-cucunya dari Nabi Ibrahim kan. Dinisbatkan kepada Nabi Ishaq dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu mereka itu semua berpegang kepada apa yang ada di dalam kitab Nabi Ibrahim. Bukan berarti mereka itu diturunkan khusus kitabnya. Ada yang unik sebetulnya. Kan auladnya Nabi Yakub alaihissalam itu ada yang mengatakan itu adalah nabi. Auladnya itu, turunannya itu nabi-nabi. Kalau memang itu nabi-nabi, kan nabi itu maksum. Nabi itu dijaga, jangankan dosa gede, dosa kecil aja dijaga. Tapi kenapa mereka itu pernah melakukan perbuatan yang mana Nabi Yusuf kan dimasukkan ke dalam sumur? Bahkan mereka pernah berbohong kepada Nabi Yakubnya sendiri bahwa gamisnya Nabi Yusuf yang sudah dikasih darah, padahal bukan darah Nabi Yusuf. Dibohongin gitu. Kenapa? Apakah mereka ini tidak tahu bahwa itu ada perbuatan dosa gitu? Ternyata fala yalzamuhum ijra'u fi'lihim ala muqtadal zahir bal ala sirril qadri. Perbuatan mereka itu karena ghairu masyru'ina bal hum anbiya'u faqat. Mereka itu sebetulnya nabinya, pangkat nabinya saja yang diberikan, tapi hukum syariatnya tidak diberi. Makanya apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak jadi dosa kalau menurut dohiriyahnya, karena memang tidak diberi hukum untuk mereka ya. Ala muqtadal zahir bal ala sirril qadri. Ini adalah rahasia Allah yang Maha Kuasa untuk mereka sebetulnya. Nah ini berkaca kepada apa yang terjadi kepada batiniyahnya. Memang dohiriyahnya seperti itu. Kalau menurut kacamata syariat kita itu salah. Tapi secara batiniyahnya mereka itu kalau tidak digitukan, Nabi Yusuf nggak bakalan nyampe dengan takdirnya gitu. Seperti halnya yang terjadi dengan Nabiullah Khidir dengan Nabi Musa. Kan Nabi Khidir alaihissalam nabi, Nabi Musa juga nabi. Tapi kenapa Nabi Khidir berbuat sesuatu yang di luar nalar Nabi Musa? Kan gitu. Bahkan lebih fatal kan Nabi Khidir tuh. Ada perahu dibolongin, ada anak kecil dibunuh, kan? Ada rumah dibangunkan, kan bingung itu, membingungkan gitu. Ternyata di dalam batiniyahnya itu bukan dohiriyah mendohirkan maksiat sebetulnya, tapi mendohirkan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu sirrul qadri disebut. Jadi pangkatnya lain sudah, pangkatnya lain. Kalau dikatakan itu makom Nabi Musa alaihissalam makom syariat, sementara makom Nabi Khidir makom hakikat, kan jauh. Kata Nabi Musa, kenapa itu perahu kok dibolongin? Kata Nabi Khidir tuh kan, kalau mau ikut dengan saya jangan banyak ngomong. Kan perjanjiannya jangan banyak tanya. Begitu sudah satu digituin banyak nanya Nabi Musa. Karena makom syariat. Begitu ada anak dibunuh,
Begitu ada rumah kecil dibangunkan. Nah, itu makom syariat. Nabiullah Khidir alaihissalam melakukan perbuatan seperti itu. Dohiriahnya memang kayak maksiat gitu. Tapi sejatinya mau mendohirkan, membatiniahnya yang sudah ditentukan itu. Perahu dibolongin, kan ada alasan Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kalau enggak saya bolongin, bentar lagi datang Raja Dolim. Nanti diambil tuh. Kalau sudah diambil, ini perahu miliknya orang soleh. Daripada nanti diambil, mending saya bolongin. Nanti kalau sudah dibolongin kan gampang, tinggal ngambil, tambal, selesai. Besoknya dipakai lagi. Terus ada anak kecil, kenapa saya bunuh anak kecil? Karena anak kecil ini orang tuanya soleh, ahli ibadah. Nanti kalau sudah gede ini anak, ini durhaka dengan orang tuanya. Daripada durhaka nanti, mending sekarang. Coba kalau anak kita mungkin, kenapa dibunuh? Saya ini soleh Pak. Bisa begitu kalau kita. Ada rumah dibangunkan. Kenapa dibangunkan? Lantaran di dalamnya ada harta buat anak yatim. Nanti kalau sudah gede, dia diambil di situ. Biar nggak ada kena orang gitu. Kan nggak ada yang tahu tuh. Itu rahasia ya. Makanya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam memang melakukan perbuatan seperti itu. Karena memang mereka itu hanya nabi saja. Hukum syariatnya tidak diberi. Wal asbat, anak cucunya. Wa ma utiya Musa minan Taurat. Dan beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat ya. Wa Isa dan Nabi Isa alaihissalam. Coba tengok di dalam ayat ini ada unik nih. Kalau dari awal kita bicara itu wa ma unzila gitu kan. Sementara kalau Nabi Musa alaihissalam wa ma utiya. Wa Isa tidak pakai lagi wa ma utiya. Ini yang awal ini kalimatnya biinzal. Yang kedua bi utiya. Ini variasi aja Bang. Artinya menolak akan sesuatu yang memberatkan gitu. Bahasa Quran dulu enak. Bahkan kalau wa Isa ini tidak diberikan lagi wa ma utiya Isa gitu, tidak digituin lagi. Jadi diulang lagi lafaz utiyanya li'anna mu'akidul Injil wat Taurat wahidun. Karena penekanan kitab Injil dan Taurat sama. Artinya menyuruh ketauhidan. Wa inna bataghayyara fi syai'in yasir. Sesungguhnya perubahan dari sesuatu itu sedikit aja sebenarnya. Jadi antara Injil dengan Taurat itu sedikit saja perbedaannya. Bahkan ada yang menghalalkan sebagian yang pernah diharamkan Injil itu. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, sedikit saja. Wa ma utiyan nabiyyun, dan katakan kami pun beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi, diberikan kepada nabi-nabi mir rabbihim, dari Tuhan mereka, minal kitab, dari kitab wal ayat dan ayat. Wa ma utiyan nabiyyun itu yang dimaksudkan ini kan atap am kepada khosbati. Ini memberikan isyarat bahwa wajib bagi kita beriman kepada seluruh para nabi-nabi Allah. Artinya percaya dengan nabi-nabi Allah dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi itu. Imannya hanya percayanya. Adapun mengikuti akan aturannya, tetap kita ini ikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi berimannya, meyakinkan atau meyakini bahwa mereka pun adalah Nabi sama dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu pun juga wajib untuk kita. Karena wa ma utiyan nabiyyun itu isyarat untuk kita sebenarnya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membedakan satu nabi dengan satu yang lain. Kita ini tidak diperkenankan membeda-bedakan nabi. Tidak seperti Yahudi Nasara. Yahudi beriman kepada Nabi Musa, lalu kemudian pada orang yang beda keyakinan mereka kafirkan. Nasara juga begitu. Dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, sementara orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa mereka kafirkan. Kalau tidak gitu. Kalau kita tidak. Kita beriman dengan seluruhnya para nabi, kita tidak membeda-bedakan. Yang bedain itu Allah sendiri.
Yang memberikan kedudukan itu adalah nabi kita itu adalah Allah sendiri, bukan kita. Nabi-nabi yang lain disebutin kalimat namanya Musa, wa Isa, wa Ishaq, Yaqub. Kalau nabi kita enggak pernah disebutin begitu. Itu kan keistimewaan. Selalu yang dikatakan itu ya ayyuhan nabi inna arsalna, nabinya yang dikatakan. Bahkan hamba yang disebutin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba yang disebut. Padahal yang dituju adalah Nabi Muhammad. Tidak pernah disebutkan Muhammad gitu. Itu penghormatan dari Allah. Allah sendiri yang bedain, bukan kita. Tapi kalau kita sebagai umatnya tidak boleh membeda-bedakan. Nabinya itu adalah sama dengan Nabi kita. Nabi Isa, Nabi kita juga. Nabi Musa, Nabi kita juga. Cuman hukum syariatnya yang kita ikutin adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak membeda-bedakan kita. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah muslimun, berserah diri. Fa in amanu, dan jika kalian beriman, bimisli ma amantum, misli itu bermakna zaidah, artinya hanya tambahan saja. Yang ditujunya itu ma amantum, jika kalian beriman dengan apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Artinya kalau Yahudi dengan Nasrani itu beriman dengan kitabnya mereka, pasti mereka pun akan mendapatkan petunjuk. Tapi karena mereka itu menyimpang, akhirnya mereka pun jadi tersesat. Tapi wa in tawallau, jika mereka itu berpaling dari iman, wa innamahum fi syiqaq, maka bagi mereka kata Allah fi syiqaq, berada dalam permusuhan. Wa sayakfikahumullah, maka Allah akan pelihara permusuhan mereka. Artinya jika mereka mau mengakui dengan ada yang di dalam kitab itu Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan permusuhan antara mereka enggak bakalan terjadi. Tapi karena mereka itu tidak mau mengakui dengan Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab itu, Injil ada Nabi Muhammad, Taurat ada Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad, kedua-dua kitab ini menyatakan harus iman dengan Nabi Muhammad. Kalau iman dengan Nabi Muhammad, mendapatkan hidayah. Tapi kalau tidak, kami akan pelihara permusuhan mereka. Makanya sampai saat ini Yahudi dengan Nasoro, ini kan, ya kan, gak ada bersatunya kan? Di Palestina saling berondong aja terus, saling tembak aja terus. Kenapa? Fasayakfikahumullah. Allah pelihara tuh permusuhannya sampai kiamat. Gak bakalan selesai-selesai itu. Bahkan di Aqsa itu pernah terjadi genosida kan? Siapa yang melakukan? Yahudi. Siapa yang di genosida? Nasrani. Nasoro kan habis bantai sampai anak-anaknya itu. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena mereka tidak mau mengakui adanya Nabi Muhammad di dalam kitab itu. Sampai akhirnya permusuhan itu terus berlangsung sampai saat ini. Itu jangan dikira mereka satu. Sibghatullah, sibghah celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, ay man la ahad. Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada celupannya Allah. Sibghah, sibghah itu celupan. Sebetulnya yang dimaksudkan ini, sababun nuzul sibghah Allah itu begini sebetulnya. Sibghah itu celupan, tapi yang dimaksudkan itu adalah iman. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena begini, celupan kalau sudah digariskan ke kain, itu nempel jadi baju kan. Nah ketika sudah nempel di kain, ini kan nggak bakal luntur-luntur kan. Seperti batik dah. Batik kan itu kain bersih tuh. Lalu ditulisi. Oh ditulisi. Itu kan celupan dari sini. Celup. Nah itu kain batik yang sudah dicelupi, itu sampai busuk sekalipun, tetap aja tuh tulisannya kan. Nah itulah sibghah disebut. Nah iman itu begitu. Ini sababun nuzulnya, pendeta-pendeta mereka itu setiap anak itu dicelup begitu.
dicelupin ke air yang kuningan tadi, lalu dikatakan kepada mereka, soro nasroniyan haqqan, ini adalah Nasrani yang sejati. Seolah-olah dicelupkan kepada air pembaptisan itu menunjukkan kehebatan mereka. Tidak ada lagi celupan yang lebih baik daripada itu. Makanya ini adalah bantahan bagi mereka, sibghatullah, sibghahnya Allah, celupan Allah itu lebih baik daripada celupan kuningan tadi. Karena itu kan penanaman akidah kan mereka. Seolah-olah kalau sudah dibaptis itu, udah dah, gak bakalan lagi melenceng. Kalau kita kan gak perlu begitu, Bang, gak perlu dicelupin kalau kita itu. Cukup syahadat kan. Cukup syahadat, celupin ke air, suruh wudu gitu kalau kita. Kalau mereka itu dicelupin. Itu di gimana sih, Pak? Dibanyurin kah atau dimandiin atau gimana? Dicipratin. Diciprat aja ya. Kayak bah dukun gitu. Oh. Diciprat aja. Dan itu dikatakan di dalam kitab kami. Ya. Jadi kelakuan macam seperti itu diterangkan oleh Allah. Nah itu kan isyarah, berarti ini isyarah bahwa seseorang itu akan nampak keimanan seseorang itu kalau sudah disibghah. Kita ini disibghah oleh Allah. Dicelupkan iman kita ke dalam hati. Ini ayat sekaligus memberikan kegembiraan kepada kita, Pak. Kalau orang itu sudah dicelupkan imannya ke dalam hati, itu celupan gak bakalan luntur. Gak bakalan luntur sebetulnya. Lengket terus-terusan sampai kapanpun. Makanya ini adalah ayat yang memberikan kegembiraan kepada kita sebetulnya. Di mana letak kegembiraannya? Karena mukmin kalau sudah dicelupkan keimanan, sebetulnya meninggalnya orang mukmin dalam keluar dari kategori iman itu langka sebetulnya. Saking langkanya ada ulama yang menyebutkan seperti kal kibriyatil ahmar, seperti sulfur yang merah. Tahu sulfur lah? Belerang merah mana ada? Belerang itu kadang kuning-kuning kan? Cari yang merah coba. Saking jarangnya itu, seperti iman itu begitu. Kalau mukmin sudah dicelupkan imannya ke dalam hati, itu ketika mati itu jarang sekali yang meninggalkan iman. Artinya selalu dalam kategori iman. Walaupun imannya ada iman maksiat. Imannya maksiat itu. Oh, luar biasa. Halo. Bahkan begini. Lau kusifa an-nuril imanil asi. Imannya orang mukmin yang maksiat, kalau seandainya didohirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka itu iman, maka itu cahaya iman akan menjalankan la adha'a alaini bainas sama'i wal. Maka iman itu akan menerangi ma bainal masyriq wal maghrib, antara jihad barat dan timur. Saking cahaya imannya itu luar biasa. Walaupun iman yang dibuka ini adalah imannya orang maksiat, tapi iman kalau dibukakan hijabnya oleh Allah akan menerangi antara masyriq dan maghrib, antara jihad timur dan barat. Tapi kenapa tidak digitukan? Karena Allah mau menyempurnakan janjinya. Tidak dibuka oleh Allah itu cahaya iman. Tapi kalau dibuka cahaya iman, luar biasa itu. Itu mukmin yang maksiat. Mukmin yang ada maksiat di dalamnya, tapi masih iman ke Allah. Kalau dibuka imannya masih berharga. Apalagi mukmin yang tidak maksiat. Tapi oleh Allah kan tidak dibuka begitu. Lantaran Allah mau menyempurnakan janjinya sekaligus ancaman. Maka inilah sibghahnya Allah itu. Jadi tidak ada sibghah yang lebih baik daripada sibghahnya Allah. Celupan Allah itu lebih bagus daripada itu. Tidak sedikit orang yang sudah dibaptis tapi ujung-ujungnya kan? Berarti kan silahkan. Tapi kalau orang yang sudah diberikan sibghah oleh Allah, itu jarang sekali sebetulnya keluar dari sibghah itu. Wa nahnu lahu abidun, dan kami semua bagi Allah abiduna, menyembah atau beribadah kepada Allah. 6:30 pas. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khutbah safa wa damma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin. Antarzuqna al-wasi' wa antarzuqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah